Tanggal 22 Mei tahun 1947, doktrin Truman secara resmi diadopsi oleh Kongres Amerika Serikat. Pada suatu masa, tepat setelah dunia terguncang oleh dua perang dunia yang mengoyak peradaban, lahirlah sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia, sebuah babak yang tidak lagi dipenuhi oleh peluru dan ledakan, melainkan oleh ketegangan yang membekukan dunia dalam rasa takut, perang dingin. Di tengah kabut ketidakpastian itu, pada tanggal 22 Mei tahun 1947, dunia menyaksikan langkah tegas dari Amerika Serikat yang akan mengguncang tatanan geopolitik global. Doktrin Truman secara resmi diadopsi oleh Kongres Amerika Serikat. Setelah kekalahan Nazi Jerman pada 1945, dunia seakan menghela napas lega. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama. Dua kekuatan raksasa yang tadinya bersatu melawan musuh bersama, Amerika Serikat dan Uni Soviet, kini saling menatap dengan curiga. Eropa hancur, negara-negara kecil limbung, dan ideologi kapitalisme serta komunisme mulai bersaing memperebutkan jiwa dunia. Saat itulah, Presiden Harry S. Truman mengambil sikap. Pada tanggal 12 Maret tahun 1947, ia menyampaikan pidato di hadapan Kongres, menyatakan niat Amerika untuk membantu negara-negara yang terancam jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Tapi pidato itu hanyalah prolog. Pada tanggal 22 Mei tahun 1947, Kongres menyetujui bantuan sebesar $400 juta kepada Yunani dan Turki, dua negara yang terancam oleh ketidakstabilan politik dan tekanan dari Uni Soviet. Disinilah doktrin Truman benar-benar dilahirkan sebagai kebijakan resmi. Doktrin Truman adalah komitmen Amerika Serikat untuk mendukung negara-negara yang tengah berjuang melawan penindasan atau pengaruh asing yang mengancam kebebasan mereka, terutama jika pengaruh itu datang dari komunisme. Ini bukan sekadar bantuan ekonomi atau militer, ini adalah deklarasi ideologis. Truman secara gamblang menyatakan bahwa dunia terbagi menjadi dua cara hidup, yang bebas dan yang tertindas. Dengan doktrin ini, Amerika menjelma bukan hanya sebagai kekuatan militer, tapi sebagai penjaga ideologi demokrasi dan kebebasan. Hari itu, tanggal 22 Mei tahun 1947, bukan sekadar tanggal di buku sejarah. Itu adalah saat dunia memilih jalan panjang menuju perang tanpa peluru, namun penuh ketegangan, perang dingin yang berlangsung selama lebih dari 4 dekade. Bantuan kepada Yunani dan Turki menjadi simbol bahwa Amerika akan turun tangan, bukan untuk menguasai, tapi untuk menghalangi dominasi komunisme. Doktrin Truman memang tidak langsung membawa damai, bahkan sebaliknya, ia menjadi bahan bakar awal bagi perang dingin. Tapi, dalam kekacauan itulah muncul semacam keseimbangan. Dunia tidak jatuh lagi dalam Perang Dunia Ketiga, karena kedua kubu, Amerika dan Uni Soviet, tahu bahwa satu langkah salah bisa memicu kehancuran nuklir. Dan di tengah ketegangan itu, muncul kebijakan-kebijakan seperti Marshall Plan, NATO, dan berbagai forum internasional yang justru menciptakan struktur perdamaian jangka panjang di banyak wilayah dunia. Dunia tidak kembali ke perang besar, karena semua negara tahu, kini ada dua raksasa yang selalu mengawasi. Doktrin Truman mengawali era di mana Amerika menjadi polisi dunia, peran yang diperdebatkan hingga kini. Tapi satu hal pasti, tanpa langkah itu pada tanggal 22 Mei tahun 1947, dunia mungkin akan jatuh dalam kekacauan yang lebih dalam. Doktrin ini bukan hanya tentang menahan komunisme, tapi tentang membentuk dunia baru, di mana ideologi diperjuangkan tanpa harus saling membinasakan. Dan hingga kini, gema pidato Truman dan keputusan pada tanggal 22 Mei itu masih terasa. Ia adalah panggilan bagi dunia untuk tidak lagi memilih diam saat kebebasan terancam. Sebuah bab sejarah yang dramatis, penuh kontroversi, tapi tak dapat dihapus dari perjalanan umat manusia. Doktrin Truman dan peristiwa tanggal 22 Mei tahun 1955 adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya tentang Amerika yang mencoba membentuk dunia sesuai visinya, dengan konsekuensi yang tak pernah sepenuhnya terkendali. Hari ini, warisan itu masih kita rasakan, dalam dunia yang tetap terfragmentasi, dalam perang-perang baru yang terus bermunculan, dan dalam pertanyaan yang tak pernah terjawab, apakah intervensi itu menyelamatkan dunia, atau justru menjerumuskannya ke dalam lingkaran kekerasan yang tak berujung.